Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, al hadis au kama qala amma ba'du. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik beserta hidayahnya, kita pada saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan serangkaian semua ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi orang yang nantinya bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul dengan beliau di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang tersebut termasuk orang yang cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nantinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di hadapan Allah, sehingga dapat berkumpul dengan beliau di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari 4 golongan tersebut yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, talil Quran, adalah orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Maka kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini perbanyak membaca ayat suci Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat Allah, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah ayat suci Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nantinya akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keluarga kita menjadi orang yang ahli Al-Quran. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahafidil lisan,
orang yang selalu menjaga lisannya. Maka kesempatan kita jangan sampai kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini untuk menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian semuanya mencaci maki, jangan sampai kalian semuanya mengolok-olok, jangan sampai kalian tersebut mencela orang lain sehingga kalian tersebut, jangan sampai kalian tersebut itu lebih baik daripada orang lain. Belum tentu, siapa tahu orang lain tersebut yang diolok-olok, orang lain tersebut yang dicaci maki, orang lain tersebut yang dihina oleh kalian lebih baik daripada engkau. Maka dari itu jangan sampai lisan kita tersebut bicara hal-hal yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Mudah-mudahan lisan kita bisa dijaga dengan baik sehingga tidak berbicara kalau tidak baik. Lebih baik kita tersebut itu diam daripada kita tersebut berbicara hal-hal yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah serta hari akhir yaitu hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Atau tidak, kalau tidak bisa berbicara dengan bicara yang baik, maka lebih baik diam. Ada makalahnya para ulama, salamatul insan bihibdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisan kita. Kalau lisan kita dijaga, lebih-lebih di bulan suci Ramadan tersebut yang akan merusak kepada amal ibadah kita, maka insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga ini adalah wamat imil ji'an, adalah orang yang memberikan hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu, memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak mampu, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, mari luangkan rezeki kita berbagi kepada dengan orang lain. Kemudian yang keempat, golongan yang akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah wasa'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan yang sangat mulia ini, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, marilah semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita berada di bulan suci Ramadan tersebut cuma menahan haus dan lapar saja, sedangkan puasa dalam segi logatnya adalah al-imsak, menahan, mencegah, baik itu dari hal-hal yang membatalkan daripada puasa kita atau hal-hal yang membatalkan daripada amal ibadah kita. Maka jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita lewati, kita sia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dekatkan hati kita, niatkan yang bagus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa karena iman, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena ingin dipuji oleh orang lain, tidak karena yang lainnya, bahkan ikhlas semata-mata karena Allah, bahkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Baiklah saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.